ancaman pembunuhan. Itu bukan anak-anak lagi. Kenapa LM begitu? Seorang pengacara HP dengan LM ini mesti diberangus. Saya tidak mendapat keuntungan apa-apa dari kasus Fadel ini. Materi juga tidak. Tapi ini adalah demi rule of law dan Polri yang presis. Begitu. Jadi Bang, relevansinya apa Bang? Relevansinya apa? Itu dia sudah sampaikan ke saya, setiap yang dia tuangkan benar. Kalau dia sudah up ke media berarti benar. Dan itu nanti akan kita uji. Maka saya katakan semakin kuat kami untuk melaporkan dia ke Komnas HAM, ke kepolisian. Ada ancaman pembunuhan. Apakah anak di bawah umur terus dibawa di safe house? Anda bilang seolah-olah Anda orang paling benar menjadi seorang ibu atas nama ibu anak di bawah umur 18 tahun depan sekarang udah 17. Itu bukan anak-anak lagi. Karena perubahan undang-undang saja. Dulu 17 itu udah dewasa kan? Nah, mungkin itu. Kalau dalam ajaran agama Islam, kalau perempuan sudah haid, dia sudah bisa berumah tangga, 13 tahun sudah menstruasi dia. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Ini hanya masalah etika hukum yang ada di Indonesia. Kalau secara agama, anak itu udah boleh mengambil hidup sendiri. Tapi yang pasti kenapa LM begitu? Diduga di UK punya pacar 3. Di sini sebelum berangkat ke Indonesia tambah Fadel, berarti ada 5. Dalam dugaan kita laki-laki yang hidup dalam diri dia. Kenapa anak ini begini? Tentu diduga karena ada sesuatu contoh buruk yang diduga dilakukan oleh ibunya. Sehingga dia melakukan itu. Bagaimana dia di dalam rumah itu? Itu sudah ada cerita dari Fitri ke saya. Nanti di penyidik akan kita ungkap. Agar penyidik yakin bahwa anak ini begini karena apa? Kan orang selalu bilang, buah tidak jatuh tidak jauh dari pohon. Tafsirkan saja. Silakan. Oke, jadi relevansinya efek ini apa Bang? Sudah saya bilang tadi, kita harus melihat rangkaian peristiwa. Kenapa Loli begini? Kenapa Loli di UK dibiarkan begitu? Kenapa Loli pacaran di luar sana? Kenapa dia endorse diduga judi? Apa? Tentu awalnya kan dia diberangkatkan ke UK itu kata ibunya kan untuk sekolah. Tapi tiba-tiba kata ibunya, Loli ini tidak nurut. Nah pertanyaannya, Loli punya argumen, Ibu Eda punya argumen, Eda punya argumen. Oke? Itu membuat kami, pasang. Kalau begitu, apakah kita dapat percaya bahwa seorang ibu dari LM itu begitu terhadap anaknya? Apakah mungkin? Kan itu pertanyaan. Nah, setelah mendengar cerita Fitri ke saya dan mendapat informasi, ya saya tambah yakin. Artinya ada rangkaian peristiwa dari perbuatan ibunya kepada anaknya, membuat anaknya begitu. Justru kami melihat sosok Fadel dan keluarga justru menyelamatkan Loli. Kok malah Lolinya diserang dan Fadelnya? Ini menurut saya jadi nggak bisa. Karena itu tindakan aborsi, tindakan pelecehan seksual, jangan coba-coba paksakan. Karena itu harus ada bukti yang nyata. Gitu. Tandanya itu ada terbukti gitu Bang? Memang ada terbukti. Terbukti apa? Ada bukti-bukti yang Saya sudah bilang, untuk kami percaya dengan bukti itu lakukan gelar perkara khusus, biar kita adu data. Kan sudah saya bilang, pengacara dia, sayangnya sekarang nggak tahu saya, Fahmi kemana ya? Nggak pernah dengar lagi, udah hampir 2 minggu. Biasanya di Polres. Dulu Fahmi bilang bahwa korban adalah Loli. Ngerti nggak? Nah kalau Loli korban, pelakunya siapa? Nah kalau Loli mengatakan dia tidak korban, lalu dia melakukan tidak ada keterlibatan klien kami, kenapa dilibatkan klien kami? Terus kalau dia melakukan kejahatan, memang atas nama anak di bawah umur dia lolos? Nggak bisa juga. Anak di bawah umur ada bunuh orang, proses hukum. Nggak bisa gitu-gitu. Jadi ini sikap tegas kami sebagai kuasa hukum agar rule of law on the track. Sekali lagi saya katakan, dalam teori hukum, lex neminem sigit et imporia sibat. Apa itu artinya? Orang yang tidak melakukan perbuatan, jangan kau paksakan seolah-olah dia melakukan. Itu tidak boleh. Gitu. Apa sih Bang yang diceritakan oleh Fitri? Saya nggak bisa buka semua. Tapi yang pasti apa yang dia buat di Instagram
itu dia sudah ceritakan ke saya, dan masih ada yang serius nanti di pemeriksaan. Biar Fitri yang akan bercerita seluruhnya tentang sosok seorang NF. Kenapa baru akhir-akhir ini ingin speak up, Bang? Dia sudah tidak tahan. Saya sudah lama itu bilang, kamu tahan nih, begini terus kamu diserang gitu. Ya bang, saya kan nggak ada kepentingan bang, ada waktunya. Memang dia bilang ke saya begini, waktu itu kan disindir-sindir kan, nggak sebut nama kan. Nah, dia bilang ke saya, ya ada istri saya tahu. Bang, kalau aku disebut nama, aku pasti sikat. Tunggu, kamu pasti disebut nama, benar? Sebut nama sebulan yang lalu kan, diserang diam-diam. Nah, tiba-tiba semalam, saya nggak tahu, tiba-tiba dia setelah itu kami bertelepon. Artinya apa? Ya kesabaran manusia ada batasnya. Saya heran ya, NM ini serang-serang Fitri untuk apa? Kan nggak pernah Fitri jelek-jelekin dia. Nggak pernah. Setahu saya nih, Iis Dahlia juga nggak pernah jelek-jelekin dia. Sheila Songkia nggak pernah jelek-jelekin dia. Saya nggak pernah jelek-jelekin dia. Tapi kami semua diserang-serang. Maka saya bilang Sheila Songkia, Iis Dahlia dan lain, ayo kumpul ke saya. Yang saya lihat dua ini, inisial seorang pengacara HP dengan NM ini masih diberangus. Tindakannya kan ini agak lain, diduga suka merasa paling super di Indonesia. Nggak ada. Hukum harus tegak lurus. Saya dukung pernyataan Presiden Prabowo. Jangankan orang-orang seperti ini, koruptor saja dia peringati, tidak beres, saya cari harga ke dia. Hukum harus tegak lurus. Gitu. Dia tadi lagi meeting, pagi komunikasi dengan saya. Jangan. Oke, cukup. Fitri sempat melapor di Polres Tangsel, benar nggak, Bang? Kenapa? Fitri sempat melapor di Polres Tangsel. Saya dapat laporan itu, tapi beliau nggak mau jelaskan ke saya. Pada waktunya nanti dia akan datang, ke Polres. Silakan kalian tanya kepada beliau. Dan apa yang saya sampaikan ini konfirmasi kepada beliau bahwa beliau sudah, adik saya Fitri sudah menyatakan kesediaannya menjadi saksi yang meringankan bagi Pada. Oke, cukup.